Oke, selamat pagi anak-anak Bapak kelas 10. Kita mulai lagi pembelajaran sejarah Indonesia kita untuk hari ini. Kita mau ulang lagi materi-materi kita, materi pembelajaran kita mengenai Islamisasi di Indonesia. Nah, sekarang kita mau mengulas kembali pelajaran kita mengenai Islam atau kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Terkhusus kita mau bahas mengenai kerajaan Islam di Pulau Jawa. Boleh kamu buka buku paketmu kerajaan Islam di Pulau Jawa. Kita khususkan lagi di kerajaan Banten. Bisa dibuka ya bukunya kerajaan Banten. Sembaring kau buka bukumu di sana, Bapak juga akan menjelaskan kerajaan Islam Banten ini yang terletak di Pulau Jawa. Nah, ini dia ya kerajaan Banten. Nah, kerajaan Banten ini terletak di Pulau Jawa. Nah, ini petanya. Bisa kamu lihat ini ya, Bisa kamu lihat di situ ada Kesultanan Banten, Kesultanan Banten. Ya, hilang dia ya. Kesultanan Banten. Kesultanan Banten, di mana kamu? Nah, ini dia. Kesultanan Banten. Di sini dia ya. Kesultanan Banten. Wilayahnya mana-mana aja Pak, itu udah ditandai ya di dalam peta, itu Kesultanan Banten. Nah, ini dia wilayah jangkauan Banten. Ini wilayah jangkauan Banten, ini Banten, ini Banten. Nah, kalau Laut Banten ini dia lautnya. Nah, bisa ya. Nah, berarti Banten ini dekat Selat Sunda ya. Nanti ada pengaruh Selat Sunda ini terhadap si Kesultanan Banten yang ada di sini. Kita mau lihat. Pokoknya kau paham dulu. Kerajaan atau Kesultanan Banten ini terletak di Jawa bagian apa ini? Bagian barat. Ini bagian barat, ini bagian tengah, ini bagian timur. Bisa ya, berarti si Banten ini terletak di bagian barat. Kalau ada mau ditanyakan, tanyakan di GCR kita. Oke, kemudian selanjutnya kita mau bahas informasi mengenai kerajaan Banten ini. Apa aja sih yang harus kita tahu mengenai kerajaan Banten ini. Ini berdiri nanti sekitar tahun 1556 sampai dengan 1813 Masehi. Nanti ini mulai runtuh atau bukan mulai runtuh, mulai terpuruk kesultanan ini ketika Sultan Haji memimpin Kesultanan Banten. Kita lihat nanti ya. Oke, lokasinya Kota Serang, Banten, Jawa Barat nanti itu ya. Wilayahnya Provinsi Banten sekitar Selat Sunda. Tadi ada Selat Sunda itu ya, itu laut tadi itu. Oke. Sumbernya nanti ada Berita Asing, ada Suma Oriental dan Tommy Price. Silsilah ini nanti silsilahnya yang pertama itu ada Sunan Gunung Jati, kemudian ada Maulana Hasanuddin, kemudian Maulana Yusuf, Sultan Ageng Tirtayasa. Di Sultan Ageng Tirtayasa inilah nanti Kesultanan Banten ini mencapai masa kejayaannya. Kemudian Sultan Ageng Tirtayasa memiliki anak nanti namanya Sultan Haji. Nah, Sultan Haji inilah anak dari Ageng Tirtayasa. Inilah nanti yang masa keterpurukan daripada Kesultanan Banten ini. Kemunduran Kesultanan Banten ini karena apa? Karena dia nanti meminta bantuan kepada VOC untuk mengalahkan ayahnya sendiri. Berarti nanti yang kedua orang ini nanti melakukan yang namanya perselisihan atau konflik gitu dia ya. Kemudian nanti kita mau masuk informasi yang selanjutnya. Ekonominya itu ada maritim dan agraris. Kalau katanya maritim berarti dia laut. Kalau dia agraris berarti dia pertanian. Nanti garis panahnya ini enggak di agraris ya. Ini nanti di maritim. Nanti jangan salah catatanmu. Nanti garis panahnya ini di maritim. Enggak tahu Bapak ini kenapa bisa berubah di sini ya kan? Ada hantu mungkin. Nah, ini dia ya. Ini di maritim nanti. Nah, Banten ini katanya sebagai pusat perdagangan.
Kenapa dikatakan sebagai pusat perdagangan? Itu yang mau kita tahu kan alasannya. Kenapa sih Banten ini sebagai pusat perdagangan? Yang pertama katanya kedudukan Banten itu strategis di tepi selat Sunda. Kenapa rupanya Pak? Kan orang-orang kan melakukan pelayaran itu melalui laut. Orang melakukan perdagangan itu melalui laut. Kebetulan letak dari si Banten ini, Kesultanan Banten ini letaknya dekat dengan Selat Sunda, di mana Selat Sunda ini sangat sering dilalui para pedagang dari Persia, dari Arab, kemudian dari Gujarat dan dari tempat-tempat lainnya yang mau melakukan yang namanya perdagangan. Lihat di agraris itu nanti katanya ada komoditi utamanya lada ya. Apa arti komoditi utama lada? Berarti bahan pokok penghasilan atau penjualan terbesar mereka adalah daripada lada. Jadi lada itu sangat dibutuhkan, apalagi bagi orang-orang Eropa sana. Selain dia itu sebagai ramuan untuk penyedap rasa atau menambah cita rasa, ini juga lada ini bisa menjadi obat. Kemudian ini juga dapat menghangatkan tubuh apabila terjadi musim dingin di Eropa. Makanya lada ini sangat dibutuhkan apalagi orang-orang Eropa. Maka dari itu nanti kita bahas di kelas 2, orang Eropa datang ke Indonesia. Makanya ada Belanda menjajah Indonesia, Portugis, Spanyol, Inggris dan lain-lain sebagainya ya. Itu dia. Nah, kemudian kenapa sih Banten ini menjadi pusat perdagangan kan itu? Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Malaka ke tangan Portugis. Oke, kita lihat, kita cari tahu dulu ya. Kalau katanya itu jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Nanti Bapak jelaskan. Kemudian pelabuhan Banten memiliki syarat sebagai pelabuhan yang baik ya. Pelabuhan Banten ini katanya dengar-dengar melalui penelitian sejarah dilakukan, ini memiliki pelabuhan yang baik. Namanya juga sudah kesultanan yang bergerak dalam bidang maritim ya kan, ekonominya dalam bidang maritim. Berarti dia memiliki pelabuhan yang baik. Oke. Nah, kita mau tahu dulu apa sih hubungan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis dengan Banten sebagai pusat perdagangan. Kita mau tahu dulu, yuk kita lihat dulu peta kita ini. Nah, ini ada peta kita. Nah, Banten itu tadi di mana? Di sekitar sini, yang warna ungu itu kan. Nah, warna ungu, warna hampir warna biru, biru lautnya ya. Ungu dan hijau ini ya, hijau dan ungu ini. Di sinilah nanti Banten, kira-kira seperti itu. Ini nanti Selat Sunda ini. Laut itu Selat Sunda. Pak, tadi Bapak bilang kenapa si Banten ini sebagai apa tadi? Sebagai tempat perdagangan yang strategis atau sebagai pusat perdagangan. Sebagai pusat perdagangan, Pak. Tadi Bapak bilang karena jatuhnya yang namanya Malaka ke tangan Portugis. Nah, Malaka itu mana, Pak? Malaka itu Singapura ini. Nah, Malaka itu kira-kira Singapura itu. Nah, kira-kira ini jatuh ke tangan Portugis. Maksudnya Pak, dia ini dikuasai oleh Portugis. Nah, sebelum dikuasai Portugis, banyak pedagang-pedagang itu yang lari ke Singapura. Ini, ke Malaka. Ngapain Pak? Berdagang. Ketika dikuasai ini sama Portugis, maka Portugis mulai melakukan monopoli. Apa arti monopoli kalau dalam ekonomi? Mono artinya satu, poli artinya penjualan. Berarti satu penjualan, satu yang menguasai pasar. Suka-suka si Portugis tadi itu membuat harga di sini. Sudah suka-sukanya membuat harga. Jadi banyak pedagang-pedagang itu memberontak dengan cara apa? Pergi ke tempat atau ke pelabuhan-pelabuhan lain. Contohnya apa, Pak? Contohnya pelabuhan si Banten. Makanya pelabuhan Banten itu jadi rame. Kenapa? Karena sudah dikuasai Portugis si Malaka ini. Dia melakukan monopoli yang tidak menyenangkan hati para pedagang yang berhenti ke Malaka. Maka pedagang-pedagang yang ada di Malaka ini tadi berlarian gara-gara ada Portugis. Dia lari kemana? Dia lari ke Banten. Boleh?
Sampai di sini ada yang mau ditanya? Kalau ada yang mau ditanya, tanyakan langsung sama Bapak di grup kita. Bisa ya? Oke, itu tadi petanya. Kira-kira itulah dia. Oke, peta. Terima kasih, ya kan? Kemudian nanti yang terakhir kita mau tahu akhir dari kerajaan ini. Kenapa sih kerajaan ini bisa runtuh kan kayak gitu? Nah, kerajaan ini katanya runtuh karena adanya konflik internal antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan Sultan Haji yang dibantu oleh VOC. Sebenarnya nanti materi kita ini nanti kalian tahu dan harus kalian tahu ketika kalian membahasnya di kelas 11. Tapi kita mau bahas sedikit biar kalian nanti tidak terlalu heran atau tidak merasa baru terhadap materi ini karena Bapak udah jelaskan sebelumnya ya. Kita mau tahu konfliknya sekilas yuk. Nanti si Sultan Ageng Tirtayasa ini punya 2 anak. Namanya Sultan Haji dan Pangeran Arya Purbaya. Nah, Sultan Haji dan Pangeran Arya Purbaya. Nah, Sultan Haji ini putra mahkota. Kalau putra mahkota itu seharusnya dan pasti akan menjadi raja selanjutnya. Dia ini udah jadi jabatannya putra mahkota. Sementara ini merupakan hanya pangeran. Kemudian Sultan Haji diperintahkan bapaknya yaitu Sultan Ageng. Sultan Haji, kau urusi urusan dalam istana ini ya, jangan luar istana. Biar bapak sama adikmu yang mengurusi urusan luar istana. Kau tetap di istana, urusi urusan dalam istana ini. Oke ayah. Oke. Jadi Sultan Ageng dan Pangeran Arya Purbaya ini selalu bersama. Kenapa dia selalu bersama? Karena urusan mereka satu, yaitu urusan luar istana. Mereka keluar dari istana. Kemudian datang VOC. VOC ini bilang sama si Sultan Haji, Sultan Haji, kau nggak mungkin akan mewariskan tahta ayahmu. Kenapa? Karena tahta ayahmu itu akan diwariskan sama adikmu Pangeran Arya Purbaya. Kok kayak gitu, kata si Sultan Haji? Karena yang selalu dibawa bapakmu itu adalah Pangeran Arya Purbaya. Yang dekat sama ayahmu itu Arya Purbaya, bukan kau. Nah, ini dekat gara-gara satu urusan mereka yaitu luar istana ya, bukan gara apa-apa ya kan. Nah, VOC bilang kayak gitu. Kemudian Sultan Haji bilang, oke lah VOC, bantu aku untuk mengalahkan ayahku. Nah, politik ini disebut sebagai politik divide et impera. Apa itu Pak? Politik adu domba. Pernah dengar ya? Politik divide et impera. Jadi kalau kawan mengadu domba, kau bilang aja kau itu sifatnya seperti Belanda, divide et impera. Adu domba. Oke. VOC nanti sama Sultan Haji nanti bersatu untuk melawan yang namanya Sultan Ageng, yaitu bapaknya sendiri dan saudara kandungnya. Nah, ini panjang lagi ceritanya. Pokoknya kau udah tahu bagaimana cerita singkat daripada atau apa yang melatar belakangi orang ini berperang. Nah, inilah nanti yang menjadi latar belakang kemunduran dari Kesultanan Banten. Udah ikut campur yang namanya VOC. VOC itu apa Pak? Vereniging Oost-Indisch Company milik si Belanda yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1962. Itu dia ya. Nah, itu dulu yang mau kita bahas di kerajaan atau Kesultanan Banten ini. Kembali lagi ke GCR-mu. Tanyakan kalau ada yang mau kau tanyakan mengenai materi kita ini sekarang. Di sana udah Bapak kasih soal satu, kita mau diskusikan soalnya dalam bentuk pilihan berganda. Jawab langsung dalam komentar GCR kita itu. Bisa ya? Sampai di sini dulu pembelajaran kita lanjutkan diskusi kita di grup kita sana. Oke, sampai jumpa.